menghampiri Bu Wita. Bu Wita adalah pemilik toko barang antik ini. Katanya sih, Bu Wita sudah mengurus sendiri toko ini sejak dia masih berumur 20 tahunan. Bu Wita menyambutku dengan senyuman. Selamat sore, Indri. Tumben datangnya sore banget. Biasanya pagi-pagi udah muncul. Dia lalu tertawa. Aku lalu menjawab, "Iya, Bu. Mau sekalian ke rumah teman nanti malam. Jadi biar nggak bolak-balik, ya udah kesininya agak telat deh." Aku pun perlahan mencabut pedang itu dari sarungnya. Saat pedang itu baru keluar sedikit, tiba-tiba saja aku merinding. Ada sebuah perasaan aneh yang terasa. Perasaan yang tidak menentu. Sedih, perih, takut, jahat, kejam. Semuanya tercampur. Dan seketika tercium wangi semerbak dalam ruangan Bu Wita. Wangi yang muncul dari dalam sarung pedang itu. Wangi yang belum pernah aku cium sebelumnya. Membuat perasaanku menjadi semakin aneh.
Tiba-tiba saja aku tersadar dari perasaanku itu. Bu Wita menegurku dan memasukkan lagi pedang itu ke sarungnya. Aku tersenyum lebar. Aku langsung membelinya. Lalu aku pun pamit pulang. Sepertinya aku kehilangan semangat untuk mengunjungi temanku. Mungkin karena aku sudah merasa mengantuk. Tiba-tiba datang ketika aku mencabut pedang itu. Ingin rasanya aku cepat sampai ke rumah dan mencabut pedang itu sepenuhnya. Keluar dari sarungnya. Apa itu tadi? Tiba-tiba saja ada suara seorang laki-laki berbisik di telingaku. Jantungku berdetak kencang karena kaget. Aku pun melihat spion untuk memeriksa kursi belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Aku pun melirik pedang ke kursi sebelahku. Tiba-tiba saja aku berpikir, apa mungkin suara tadi ada hubungannya dengan pedang ini? Aku tidak mau memikirkannya. Aku pun melanjutkan perjalanan hingga ke rumah. Sampai di rumah, aku segera menuju ruang barang antik. Aku menyimpan pedang itu di atas sebuah meja. Sebelum aku menaruhnya, perlahan aku mencabutnya lagi. Baru sedikit aku mencabutnya, tiba-tiba terjadi lagi. Perasaanku menjadi aneh, campur aduk. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tercium wangi itu lagi.
aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Dan tiba-tiba saja astaga, aku tiba-tiba sadar dari lamunanku dan memasukkan pedangnya. Darahku mengalir deras. Kenapa? Kenapa ada suara laki-laki itu lagi? Dengan cepat, aku menyimpan pedang itu dan pergi tidur. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun dengan perasaan sedih. Entah kenapa, kepalaku sakit. Dan rasanya aku ingin menangis. Tiba-tiba saja aku bangun dari tempat tidur. Tak lama, aku berjalan keluar kamar. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerakkan tubuhku. Aku terus berjalan menuju suatu tempat. Dan ternyata ruang barang antik. Aku membuka pintunya dan mengambil pedang tadi. Kali ini aku tidak ragu-ragu mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Akhirnya untuk pertama kali, aku bisa melihat dengan jelas isi pedang itu. Berkilau dan tampak sangat tajam. Tiba-tiba saja, perasaanku menjadi semakin sedih. Aku pun menangis. Aku melempar sarungnya ke lantai dan memegang pedangnya dengan sangat erat. Dengan seolah dikendalikan sesuatu, aku dengan cepat kembali ke kamarku. Masih membawa pedang itu. Ya Tuhan, di sana, di tempat tidurku, ada seorang anak kecil. Aku berjalan mendekati dia. Anaknya, anak yang sangat cantik, seperti berasal dari Jepang. Dia memakai baju Jepang zaman dulu. Dan dia terlihat senang dan mengajakku bermain. Entah kenapa, aku tidak takut melihatnya. Tapi aku sedih, sangat sedih. Dadaku sangat sesak sekali. Lalu aku menangis. Kemudian tanganku yang membawa pedang mengangkat ke atas. Kominasai. 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 Apa? Suara
lagi. Aku menangis semakin kencang. Dan tiba-tiba, astaga, aku memenggal kepala anak kecil itu. Darah terciprat kemana-mana. Seketika, aku melempar pedangku ke lantai. Aku ingin menjerit, tapi yang bisa keluar dari mulutku hanyalah Gomenasai, Gomenasai. Tak lama, semuanya gelap. Aku terbangun paginya dan tubuhku basah oleh keringat. Mimpi yang sangat menyeramkan. Aku menutup mukaku dengan tanganku. Dan mimpinya terasa sangat nyata. Aku membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Ya Tuhan, di lantai kamarku tergeletak pedang itu. Dan pedang itu berlumuran darah kering menempel di pedangnya. Lututku lemas sekali. Aku memaksakan diri mengambil pedang itu dan sarungnya. Kemudian aku tancap gas ke toko Bu Wita. Sampai di sana, Bu Wita menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengajakku ke ruangannya. Setelah menangis, aku memperlihatkan pedang yang penuh darah itu. Aku bertanya, apa cerita di balik pedang itu? Lalu, dengan hati-hati Bu Wita bercerita, pedang itu adalah milik pembunuh bayaran Jepang zaman dulu, yang harus rela membunuh keluarganya sendiri demi uang yang sangat banyak. Dan dia membunuh keluarganya dengan pedang itu. Astaga. Itulah kenapa selalu terdengar laki-laki berbisik, Gomenasai. Sepertinya dia ingin meminta maaf pada keluarganya.